Hari Senin tanggal 22 April tahun 2024, di mana hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu masyarakat dan terutama capres atau cawapres, baik itu paslon nomor urut 1, paslon nomor urut 2, dan paslon nomor urut 3. Yang mana hari ini adalah hari keputusan di mana pemilu apakah akan dilaksanakan 2 putaran atau tidak. Dan ini adalah opini dari saya, bahwa pemilu ulang atau 2 putaran pemilu tahun 2024 ini tidak akan terjadi atau tidak akan terrealisasikan. Meskipun dengan ambigus kurai dari Ibu Megawati Soekarno Putri sekalipun. Kenapa? Jadi gini logikanya, jika pemilu ulang maka semua proses akan diulang dari awal, dimana harus ditentukannya dulu komisi pemilihan umumnya siapa, dan ditentukan lagi siapa capres cawapres yang akan diajukan dari masing-masing paslon yang akan ikut kontestasi di pemilu tersebut, dan kemudian disahkannya terlebih dahulu, dan ditunjuk lagi siapa yang akan menjadi petugas KPS-nya, dan semua itu ngulang lagi dari awal banget guys. Dan itu memang tidak akan mungkin dilaksanakan. Selanjutnya dengan adanya amicus curiae ini, menurut saya ini menunjukkan keputusasaan dan ketidakyakinan dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3 dalam kasus sengketa hasil pemilu itu tadi. Kenapa? Karena diperlukan sebuah atensi publik agar hal tersebut menjadi sebuah pembicaraan yang diharapkan akan bisa menekan secara tidak langsung kepada hakim-hakim MK yang akan memutuskan hasil sengketa pemilu pada hari ini tanggal 22 April tahun 2024. Tapi kita akan tahu hakim-hakim yang ada di sana itu penuh integritas. Integritas ini tentu bukanlah kelas hakim yang akan tertekan oleh opini masyarakat. Dan mereka adalah orang-orang yang tentu saja akan mempertanggungjawabkan hasil keputusan yang akan diputuskannya mereka nanti. Baik itu mempertanggungjawabkannya di dunia maupun mempertanggungjawabkannya di akhirat di hadapan Tuhan. Dan udah banyak bukti yang mengatakan bahwa pemilu ulang atau pemilu 2 putaran ini tidak akan mungkin terrealisasikan atau tidak akan mungkin terlaksana. Dan salah satu pendapat yang saya ambil adalah pendapat dari Profesor Dr. Haji Yusril Iza Mahendra, yang mana ia menjawab pertanyaan dari seorang netizen yang bertanya di salah satu postingannya di Instagram, yakni pertanyaan dari AA Ibro ini guys, yang bisa kalian baca sendiri ya. Prof, apakah hasil pilpres kemarin bisa diulang? Pertanyaan dari AA Ibro, dan kemudian langsung dijawab oleh Profesor Dr. Haji Yusril Iza Mahendra langsung guys, bahwa dari sudut Undang-Undang 45 dan Undang-Undang itu tidak akan mungkin. Ya menurut saya memang nggak akan mungkin diulang. Secara akan banyak resiko jika memang pemilu akan diulang 2 putaran. Mulai dari pekerjaannya yang udah saya jelaskan tadi, dan jika memang akan diulang itu akan membutuhkan waktu yang panjang lagi guys untuk menyiapkan ini semua. Sedangkan masa jabatan presiden itu tinggal hitungan bulan lagi akan berakhir. Dan apakah bisa dengan waktu yang singkat akan melakukan pemilu 2 putaran atau pemilu ulang? Yang kita tahu dengan hitungan bulan masa jabatan presiden sebelumnya itu akan segera berakhir. Dan jika masa jabatan presiden sebelumnya sudah berakhir dan pengganti presiden yang baru belum ada atau bahkan belum dilantik, dan itu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah itu tidak akan memicu konflik baru bagi negara kita, dan apakah tidak memicu kesenjangan dikarenakan oleh kekosongan pemimpin negara. Dan konflik-konflik itu diakibatkan oleh pemilu 2 putaran, dan hakim pasti akan memikirkan hal itu. Dan yang saya rasa ini nggak akan mungkin direalisasikan permohonan ini ataupun sengketa pemilu ini, bahwa pemilu akan terjadi 2 putaran itu tidak akan mungkin guys. Dan kesimpulannya
Seperti yang awal saya katakan, bahwa pemilu 2 putaran ini tidak akan terrealisasi ataupun tidak akan pernah terjadi. Dan aku rasa hakim mengambil keputusan ini udah dipikirkan secara matang-matang. Menjadi seorang hakim itu tidak akan mudah, guys. Dan apapun keputusannya nanti, itu merupakan tanggung jawab besar yang akan dipikulnya di dunia maupun di akhirat nanti di hadapan Tuhan. Dan apapun keputusan dari hakim nantinya, sebaiknya kita bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada demi perdamaian bersama antar masyarakat, ras, dan budaya, guys. Terutama pendukung antar paslon, guys. Baik itu pendukung paslon nomor urut 1, pendukung paslon nomor urut 2, dan pendukung paslon nomor urut 3. Dan ini harus tetap damai, guys, karena sebenarnya kita ini satu rumpun, guys, yakni bangsa Indonesia. Jadi jangan mau terpecah belah hanya karena hal seperti ini, guys, ya. Hanya karena beda pilihan, hanya karena ya seperti inilah. Yang mana itu akan berdampak kepada kita sendiri. Antar sesama bangsa Indonesia aja kita seperti ini. Bagaimana dengan bangsa lain yang melihat hal ini, guys? Apa nggak tambah mudah untuk mereka memprovokator kita untuk dengan tujuan agar kita terpecah belah? Dan itu lagi-lagi merugikan negara kita sendiri, guys. Jadi itu yang perlu kita jaga, ya, agar kita tidak mudah terpecah belah. Dimulai dari kita sendiri, pribumi gitu. Antar masyarakat Indonesia harus saling damai, harus saling sayang menyayang, harus saling cinta mencintai, baik antar suku, budaya, bangsa, dan segala macamnya, ya, guys, ya. Dan kalau udah ada keputusan dari MK hari ini, yang kita harapkan hanya satu, guys. Yang kita harapkan adalah siapapun yang jadi presiden nantinya, kita berdoa semoga mereka benar-benar memikirkan masyarakat, memikirkan bangsa, dan memikirkan negara Indonesia ini, guys, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mungkin ini saja opini sedikit dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Mohon untuk diluruskan. Dan bagaimana pendapat dari teman-teman tentang hal ini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, see you next video. Salam damai dan salam akal sehat.